Hai semua, balik lagi di channel Nita Neotraf. Alhamdulillah kabar saya baik. Tentu saja saya berharap teman-teman juga dalam kondisi baik, sehat, dan tetap semangat, juga produktif ya. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat bucket hat lagi. Jadi bedanya kalau bucket hat yang ini adalah menggunakan granny square. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini ada dua yang sudah saya buat ya, dan semuanya terfavorit ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa membuat dengan paduan warna yang tidak harus sama dengan yang saya buat di video, atau mungkin contohnya seperti ini. Bisa dipadu-padankan dengan warna apapun, karena disitulah menariknya membuat granny square ya. Ukuran bucket hat ini adalah untuk remaja sampai dewasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ingin membuat dengan ukuran yang lebih kecil, bisa disesuaikan di baris pada granny square-nya. Alat dan bahan yang saya pakai untuk membuat bucket hat granny tadi adalah saya menyiapkan 4 gulung benang dengan warna yang berbeda-beda. Jadi ada warna kuning, putih, abu-abu tua, dan juga warna merah ya. Jadi ini saya menggunakan benang katun Bali Big Ply. Untuk blockingnya nanti saya akan menggunakan warna merah. Jadi pastikan ketika teman-teman memilih satu warna untuk blocking, itu pilih atau siapkan sebanyak 1 gulung ya. Jadi persis 1 gulung untuk jaga-jaga kalau kurang. Sementara untuk 3 warna yang ini, jadi nanti saya menggunakan warna kuning untuk bagian tengah yang awal ya, putih untuk kelopak bunganya, dan kemudian granny yang pertama saya akan menggunakan warna abu-abu tua. Ketiga warna ini kalau tidak utuh 1 gulung benang tidak masalah ya, karena memang tidak begitu banyak yang kita perlukan. Tapi untuk blockingnya pastikan teman-teman menyiapkan 1 gulung benang ya, atau secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas jangan sampai kurang. Kemudian untuk hakpennya, karena menggunakan katun Bali Big Ply, saya menggunakan hakpen yang berukuran 5/0, jadi yang ini. Lalu saya siapkan juga gunting dan juga jarum tapestri nanti untuk merapikan sisa benang. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Jadi untuk membuat topi bucket hat granny square, kita membutuhkan lembaran granny square, dan nanti kita akan membuat modelnya seperti ini. Jadi di tengah ini warna kuning, kemudian kelopak bunganya ini warna putih. Lalu untuk mengelilingi granny yang pertama ini kita menggunakan warna abu-abu tua, dan juga merahnya nanti untuk memblok granny-nya ya. Dan nanti modelnya seperti ini, dan kita memerlukan sebanyak 5 lembar granny square. Nah, seperti apa? Kita mulai saja cara membuat granny square-nya. Jadi yang pertama kita akan membuat bagian tengah bunga. Kita buat magic ring. Gunakan hakpen nomor 5 ya. Jadi seperti ini membuat magic ringnya. Kita buat rantai sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita bakal membuat double crochet. Lalu buat rantai 1. Nah, rantai 4 ini kita hitung, yang 3 rantai itu kita hitung sebagai double crochet pertama, sementara yang 1 rantai itu kita anggap sebagai chain space ya. Jadi ini kita lanjutkan, kita akan membuat sebanyak 12 double crochet dan chain space ya dalam magic ring ini. Ini sudah ada 2 double crochet dan chain space, jadi kita perlu membuat sebanyak 10 lagi ya. Jadi nanti ini kita buat double crochet lagi seperti ini, kemudian rantai 1. Lakukan sampai jumlahnya di sini adalah 12 termasuk dengan chain 3 tadi. Sudah ada 12 double crochet dan chain space-nya juga sebanyak 12. Nah, sekarang kita bakal tarik ini, lingkaran ini, supaya tengahnya mengecil ya. Kemudian kita bakal slip stitch di rantai yang ketiga. Jadi di bagian ini kita bakal slip stitch. Setelah itu buat rantai 1, lalu kita putus benang.
sekarang kita akan beralih ke benang warna putih untuk membuat kelopak bunganya. Jadi ini kita tarik, pastikan di bagian tengah ini mengecil. Nah, sekarang kita akan buat bagian tengahnya, bagian kelopak bunganya. Jadi kita ambil di sembarang chain space ya. Jadi bisa di sini, di bagian ini, atau di sini terserah teman-teman. Dan ini saya ambil di bagian ini. Masukkan benangnya, kemudian kita ikat supaya lebih kuat. Teman-teman bisa menggunakan cara yang lain juga boleh ya. Mungkin langsung membuat rantai di sini bisa. Kalau sudah, sekarang kita buat rantai sebanyak 3. 1, 2, 3. Ini kita hitung sebagai double crochet. Kemudian kita bakal membuat double crochet cluster ya. Jadi double crochet cluster ini nanti kita akan buat sebanyak 3 di bagian awal ini. Jadi ini, kemudian keluarkan 2, jangan diselesaikan, kita kait benang lagi. Keluarkan 2, sudah ada 3 loop, kita kait benang lagi. Keluarkan 2 ya. Nah, ini sudah ada 4 loop di hakpen. Kait benang, kita keluarkan di semua loop. Kemudian rantai 1. Nah, ini untuk kelopak yang pertama. Sekarang kelopak yang kedua, kait benang, masukkan dalam chain space seperti ini, keluarkan 2, kait benang lagi. Nah, untuk di bagian ini nanti dan seterusnya kita bakal membuat 4 kali ya, 4 kali, karena tadi di sini kenapa 3 kali, yang rantai 3 ini sudah kita hitung sebagai 1 double crochet ya, dan seterusnya kita buat sebanyak 3 kali di sini. Nah, untuk ini dan seterusnya kita bakal membuat sebanyak 4 kali ya. Jadi ini sudah 1, keluarkan 2, kita buat lagi, keluarkan 2 lagi. Nah, 1 kali lagi sebanyak 4 kali. Nah, keluarkan 2, sekarang sudah ada 5 ya. 5 loop di hakpen. Kita kait benang, kemudian keluarkan semuanya, rantai 1. Ini kelopak yang kedua. Sekarang di seterusnya, di setiap chain space kita bakal melakukan langkah di kelopak yang kedua ini ya. Jadi 4 kali, ini 1, kemudian ini 2, ini 3, dan ini yang keempat. Kemudian kita bakal kait benang, keluarkan di semua loop, kemudian rantai 1. Lakukan seperti ini terus ya, sampai kita mengisi setiap chain space dan memiliki 12 kelopak bunga. 12 kelopak bunga sudah kita buat, dan sekarang kita bakal slip stitch untuk mengakhiri baris yang kedua ini. Kita slip stitch di bagian atas ini ya, di sini. Buat chain 1, kemudian putus benang. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat bagian baris yang ketiga dengan benang berwarna abu-abu. Jadi kita akan mulai membuat granny-nya. Ini juga caranya sama, jadi teman-teman bisa pilih memulai untuk baris yang ketiga ini bisa dari chain space yang mana saja. Jadi misal ini saya mulai dari sini ya. Kita kait benangnya, kemudian kita ikat. Kalau sudah, sekarang untuk mengawali baris ketiga ini kita akan membuat rantai sebanyak 6. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Lalu kita akan membuat treble crochet sebanyak 3 kali. Jadi ini kait benang, kaitnya 2 kali, kemudian masuk di sini, keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Kait benang 2 kali, masuk dalam chain space lagi, keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Lagi, kait 2 kali, masuk dalam chain space, kait benang, keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Jadi 6 chain yang kita buat di awal ini tadi, 4 chain kita anggap sebagai treble crochet, 2 chain kita anggap sebagai chain space pada sudut dari granny square. Nah, ini untuk sudutnya nanti kita akan selalu membuat treble crochet seperti ini. Sementara di bagian sisinya kita akan buat double crochet. Jadi ini kita buat double crochet di chain space. Kita isi chain space di sini 3 double crochet. Ini kita buat 3 double crochet. Lalu di sebelahnya lagi kita buat 3 double crochet lagi di chain space. Nah, kemudian di sebelah ini nanti kita akan mulai membuat lagi sudutnya. Jadi 2 kali 3 double crochet seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat sudutnya. Nanti di sini juga gitu 2 kali double crochet atau granny stitch seperti ini. Kemudian kita buat sudutnya. Ya, jadi ini kait 2 kali, buat treble crochet sebanyak 3. Satu lagi. Kemudian kita buat rantai 2, lalu kita buat lagi treble crochet lagi, masih di chain space yang sama, buat sebanyak 3. Jadi ini untuk sudut dari granny square ya. Nah, sudah seperti ini, nanti hasilnya ini. Kemudian di 2 chain space berikutnya ini kita akan buat granny stitch. Jadi seperti ini, double crochet sebanyak 3 kita isi dalam 1 chain space ya. 2 kali ya. Jadi ini di sini kita isi 3 double crochet, ini kita sebut sebagai granny stitch. Nah, kalau sudah kita lanjutkan seperti ini. Jadi ini setiap 2 granny stitch kita isi dengan treble crochet sebagai sudutnya dengan cara seperti ini ya. Nanti di sini juga begitu. Sampai nanti kita bakal bertemu lagi di bagian stitch terakhir. Nah, ini kita sudah sampai pada bagian ujung untuk baris yang ketiga. Dan kita bakal berada di sudut yang tadi awal kita buat ya. Jadi kita kait benang 2 kali, ini untuk mengakhiri bagian sudut ini. Kemudian kait lagi, buat 1 kali lagi treble crochet. Nah, lalu tadi sudah saya sebutkan kalau 4 chain itu kita anggap sebagai treble crochet pertama dan 2 chain itu adalah chain space. Jadi kita bakal slip stitch ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kita bakal slip stitch di sini. Nah, ini chain 4 ini adalah treble crochet yang pertama. Jadi kita sudah mendapatkan sudut yang pertama tadi sudah selesai ya. Jadi diisi dengan 3 treble crochet, yang satu adalah chain 4 ya. Jadi yang 2 tadi tinggal kita tambahin 2 tadi yang ini ya untuk mengakhiri bagian sudut yang kita buat di awal tadi. Nah, ini sudah selesai, kita buat chain 1 lalu kita putus benang.
Kemudian kita bakal mulai membuat dengan warna yang merah. Nah, teman-teman juga bisa bebas memilih untuk memulai dari baris yang mana, dari sudut yang mana, atau mungkin dari sebelah tengah-tengah juga boleh. Tapi sengaja saya selalu memilih yang bagian sudut ya, karena supaya kita bisa menyamarkan rantai yang kita buat ini. Jadi kalau berada di bagian sudut ini nanti tersamarkan, jadi tidak akan terlihat bahwa perbedaan antara stitch dan juga rantai. Nah, sekarang kita mulai di bagian ini. Jadi kita bakal meneruskan membuat baris yang keempat dan juga yang kelima. Baris yang keempat dan kelima ini untuk bagian sudutnya kita akan membuat dengan double crochet, jadi bukan treble crochet. Jadi ini kita kait, kita buat rantai sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 rantai yang pertama kita anggap sebagai double crochet, sementara rantai yang kedua terakhir itu kita anggap sebagai chain space-nya ya. Kait benang kita buat double crochet untuk sudutnya sebanyak 3 dalam chain space ini. Seperti ini. Kemudian di bagian ini jadi di sini dan juga di sini itu kita isi dengan 3 double crochet atau granny stitch. Jadi ini kita isi dengan 3 double crochet atau granny stitch ya. Jadi kita lompati 3 stitch ya. Ini juga gitu, 1, 2, 3, kemudian kita masuk di bagian bawahnya ini. Jadi kita buat granny stitch di setiap 3 double crochet seperti ini. Kemudian untuk bagian sudut kita akan membuat 3 double crochet, 2 rantai dan 3 double crochet. Jadi ini 3 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu 3 double crochet. Nah, kita lanjutkan, jadi nanti di bagian sudutnya nanti seperti ini ya. Seperti ini. Jadi nanti di bagian ini kita isi dengan 3 double crochet, ini 3 double crochet, kemudian di sini juga 3 double crochet. Kemudian sudutnya ini dengan pola yang sama di sini 3 double crochet, 2 rantai dan 3 double crochet. Sampai kita nanti ketemu lagi di bagian di sini ya. Nah, ini kita bakal mengakhiri untuk bagian sudut ini. Jadi kita bakal isi dengan double crochet. Kita buat 2 karena kita tadi sudah membuat 3 rantai untuk awalan dan 2 rantai untuk chain space ya. Jadi ini sudah kita buat satu, sama saja dengan kita sudah membuat 1 double crochet, dan kita bakal slip stitch di chain yang ketiga. Jadi 1 ini ya, 1, 2, 3 kita slip stitch di situ. Nah, lalu kita bakal masuk untuk baris yang kelima. Jadi ini ada 2 baris ya untuk bagian yang merah. Jadi setelah kita sampai di baris yang keempat, sekarang kita masuk di baris yang kelima. Kita bakal slip stitch di chain space. Jadi di sini. Lalu kita ulang lagi langkah di awal ini tadi. Kita buat rantai 5. Kemudian buat double crochet sebanyak 3. Jadi rantai 5 ini yang 3 kita hitung sebagai double crochet pertama, yang 2 rantai itu kita hitung sebagai chain space ya. Ini kita buat 3 double crochet. Nah, nanti setiap 3 double crochet di bagian ini, kemudian di sini kita juga isi dengan 3 double crochet. Jadi
Setiap 3 double crochet kita isi dengan 3 double crochet. Jadi mengisinya di bagian bawah, jadi bukan di stitchnya ya. Seperti ini teman-teman lanjutkan. Nah, di bagian sudut nanti diulang pola di bawahnya, 3 double crochet, 2 rantai dan 3 double crochet. Kemudian ini skip 3 double crochet, skip 3 double crochet selalu di sini ya. Kita isi dengan 3 double crochet juga. Nah, nanti kita bakal ketemu lagi setelah teman-teman selesai membuatnya di bagian awal ini tadi untuk mengakhiri baris yang kelima. Nah, ini kita bakal buat lagi double crochet 2 di bagian chain space. Yang satu sudah kita buat tadi di bagian chain ya. Jadi ini 2 double crochet, yang satu kita anggap double crochet pada chain 3 tadi. Kita slip stitch di bagian chain ketiga, 1, 2, 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bakal putus benang. Jadi jangan buat chain 1, kita putus benang. Kemudian kita bakal rapikan dengan menyelip-nyelipkan benang ini. Jadi seperti ini kita selip-selipkan di bagian chain yang di sebelahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bakal nyelipkan lagi di bagian ini. Nah, seperti ini di belakangnya. Nah, seperti itu. Terus kita selip-selipkan di bagian belakang. Dan ini adalah contoh granny square yang sudah kita rapikan sisa benangnya. Jadi hasilnya seperti ini. Kita nanti akan membuat sebanyak 5 lembar granny square seperti ini untuk kita bentuk menjadi bucket hat. Dan nanti di part yang kedua kita bakal memberitahukan bagaimana cara menyambung granny square tersebut.